Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang sangat luar biasa, kita sudah bersama-sama melakukan aktivitas untuk unit teorema Pitagoras. Mulai dari awal kita ada pemodelan, dimodelkan adalah fasilitator, kemudian Bapak Ibu berperan sebagai siswa, kemudian ada agenda lain dan lanjutan adalah Bapak Ibu melakukan eksplorasi mandiri untuk teorema Pitagoras. Kemudian ada simulasi mengajar. Nah, di sesi terakhir ini adalah kalau di struktur program sih namanya penguatan. Tapi menurut saya pemahaman, wawasan, dan pengalaman Bapak Ibu sudah sangat kuat. Sehingga menurut saya tidak perlulah kita tambahkan dengan penguatan. Jadi apa yang akan saya lakukan adalah lebih pada memberikan tambahan informasi untuk Bapak Ibu semua. Ada yang informasinya berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan, nanti ada informasi-informasi baru yang saya harapkan bisa menambah wawasan, bisa menambah gagasan Bapak Ibu, khususnya nantinya untuk pembelajaran di kelas terkait topik teorema Pitagoras. Bapak Ibu, ini adalah eksplorasi teorema Pitagoras bentuk yang kedua. Sudah ada di LMS di Tanutu Pintar dan itu bisa diakses oleh Bapak Ibu semua. Saya ingin menegaskan sekali lagi konsepnya apa sih sebenarnya di sini. Ini saya masih menggunakan GeoGebra karena memang ide saat ini adalah menggunakan bantuan teknologi. Kenapa memilih GeoGebra? Karena itu gratis. Yang kedua, dari namanya GeoGebra, geometri, dan algebra. Jadi perpaduan antara geometri dan aljabar. Kita bisa melihat visualisasi geometrinya, kita bisa melihat persamaan dari bangun geometrinya. Ada fitur yang lain lagi, yaitu 3 dimensi, ada spreadsheet atau Excel, dan ada banyak. Alasan yang tidak kalah penting adalah ada yang namanya geogebra.org, di mana kita bisa mengakses begitu banyak sumber atau bahan ataupun aplikasi berbasis GeoGebra. Ini akan bermanfaat ketika misalkan kita belum memiliki cukup waktu dan kesempatan untuk membuat aplikasi itu sendiri. Namun sebelumnya mohon izin, saya akan mengulas kembali aktivitas eksplorasi yang kedua. Ini petunjuknya ada di sini, saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan eksplorasi, bahwa drag, yaitu klik tekan geser adalah untuk menggeser ini, titik geserlah. Tujuannya adalah untuk mengubah ukuran segitiga siku-siku. Misalkan dalam hal ini adalah B, titik E, dan titik G. Jadi kita bisa mengubah-ubahnya. Atau segitiga yang ECF. Jadi pada gambar sebelah kiri, ketika kita mengubah ukuran panjang sisi A ini, yang merah ini, maka B dan C-nya akan berubah-ubah pada segitiga ECF. Dan di sini kita memiliki 3 segitiga siku-siku yang lain yang kongruen dengan segitiga ECF. Jadi di gambar ini ada 4 segitiga siku-siku yang kongruen. Kalau kita mengubah titik geserlah pada gambar di sebelah kiri, maka gambar di sebelah kanan juga akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan yang kita lakukan. Ya. Kalau kita cermati, di gambar sebelah kanan juga ada 4 segitiga siku-siku yang kongruen. Misalkan ini, PIN. Panjang PN, yaitu berwarna hijau ini sama dengan panjang CF, yaitu B. Panjang PI itu sama dengan CE, yaitu A. Artinya, karena kedua persegi besar ini luasnya sama, dan pada kedua persegi ini memiliki masing-masing memiliki 4 segitiga siku-siku yang kongruen, maka artinya apa? Artinya luas daerah persegi yang berwarna biru ini kan diperoleh dari persegi besar dikurangi 4 luas segitiga siku-siku yang kongruen. Jadi luas persegi yang besar ini sama dengan jumlah
luas persegi warna hijau dengan persegi warna merah. Kenapa? Karena luas persegi warna hijau dan merah kalau dijumlahkan, total luasannya juga sama dengan luas persegi besar dikurangi 4 luas segitiga siku-siku. Yang kongruen dengan segitiga siku-siku pada gambar sebelah kiri. Artinya apa? Luas, sekali lagi, luas persegi warna biru itu sama dengan luas persegi warna hijau ditambahkan luas persegi warna merah. Yang ini adalah C kuadrat, yang hijau itu B kuadrat, yang merah adalah A kuadrat. Sehingga di sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang mana A dan B juga merupakan ukuran sisi siku-siku segitiga ECF. Sehingga di sini kita menemukan teorema Pitagoras bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku. Nah, ini yang sudah saya buat. Bapak Ibu, tadi saya sampaikan bahwa alasan kedua dari saya menggunakan GeoGebra untuk aktivitas kita adalah adanya ini Bapak Ibu. GeoGebra.org yang bisa diakses secara gratis. Bapak Ibu nanti tinggal sign up, mendaftar, atau cukup login dengan menggunakan akun Gmail. Jadi bisa terintegrasi nantinya. Masuk ke Gmail, masuk ke GeoGebra.org, loginnya pilih Gmail, maka akan muncul tampilan ini. Nah, di sebelah kiri ada home, tapi yang paling menarik adalah adanya resources dan classroom. Tapi kesempatan ini saya tidak akan membahas classroom, saya hanya akan membahas resources. Resources kalau kita klik itu ada 3 Bapak Ibu. Explore artinya kita bisa mencari, ini semacam database, ada banyak sekali. Favorit kita mungkin sudah menandai beberapa aktivitas yang kita sukai. Dan main artinya yang dibuat kita. Contohnya ini kalau di tempat saya mainnya sudah ada beberapa ya. Mulai dari yang sudah kita lakukan di kelas, ada untuk kalkulus. Jadi ada beberapa. Sekarang kita akan melihat explore. Nah, misalkan Bapak Ibu akan mengajarkan teorema Pitagoras, maka masuk explore, tinggal kita klik teorema Pitagoras. Karena ini bahasa Inggris, mungkin kita bisa menggunakan Pythagorean Theorem. Jadi sumbernya akan dapat banyak. Begitu diklik akan ada banyak tampilan. Nah, ini kalau kita tidak sempat untuk membuat sendiri, maka silakan menggunakan apa yang ada di sini. Ini contoh sederhana ini. Kita coba di sini Bapak Ibu. Ini contoh proof pembuktian teorema Pitagoras. Kalau kita klik di sini, klik dan drag di titik merah, ini artinya kita bisa mengubah-ubah ukuran segitiga ini. Kita awal dari empty Bapak Ibu. Empty artinya kosong, fill itu artinya dipenuhi. Nah, ketika segitiga ini kita ubah-ubah, sudah kita ubah-ubah, pada ketiga sisi, segitiga siku-siku itu berimpit persegi yang ukuran sisinya sama dengan ukuran sisi segitiga siku-siku. Jadi ada 1, 2, ada 3. Nah, kita sebenarnya bisa melihat dari bilangannya ya. Di sini 20,83, di sini 51,5, di sini luasnya adalah 72,33. Sehingga luas persegi yang abu-abu itu jumlah luas persegi yang biru ini. Nah, tapi di sini disediakan fill, itu ada semacam ilustrasi bahwa pura-puranya yang ini itu air ya, yang di atas air ditumpahkan ke yang persegi yang di bawah. Begitu air di persegi atas habis, ternyata pas penuh di sini. Itu untuk ilustrasi bahwa luasannya sama. Ya, mungkin bukan air ya karena 2 dimensi ya, pokoknya ada memenuhi gambar dah gitu aja. Kita bisa lihat di biru itu kalau kita geser dia akan pelan-pelan turun ke bawah. Nah, ini adalah salah satu aktivitas. Ini mungkin secara visual lebih mudah bagi siswa. Bebas nanti Bapak Ibu bisa memilih mana yang lebih suka. Nah, sekarang ada lagi yang lebih rumit. Saya tadi sudah sempat mencermati, tapi menarik sekali. Kenapa menarik? Yang ini akan dekat dengan ide koneksi matematis yang sudah pernah mungkin sebagian Bapak Ibu ikuti pada salah satu modul di Tanoto Pintar. Itu ada modul tentang keterampilan berpikir dan proses matematis. Di mana salah satunya adalah koneksi matematis, yaitu menghubungkan antar konsep matematika. Nah, ini pembuktian teorema Pitagorasnya juga memiliki prinsip
koneksi matematis. Pertama, seperti biasa, kita bisa mengubah-ubah ukuran segitiganya di sini, Bapak Ibu. Mungkin kalau ingin agak besar, bisa kita perbesar sedikit, ya. Kita asumsi, kita misalkan di sini. Nah, kita akan membuktikan bahwa walaupun ini agak sulit ya, kalau kita melihat luasnya ini nggak ada, tidak terlihat. Ini yang terlihat adalah ukurannya, ukuran sisi. Beda dengan yang tadi, luasnya sudah diberikan. Sehingga di sini memang anak akan melalui proses yang berbeda untuk menemukan teorema Pythagoras. Tidak langsung dengan melihat luasannya itu tinggal dijumlahkan. Tidak. Kita lihat slide dari sini, Bapak Ibu. Di sini muncul koneksi matematisnya. Nih, kalau kita geser yang warna hijau, ini kan awalnya bentuknya persegi, Bapak Ibu. Begitu kita geser ke kanan, dia pelan-pelan berubah menjadi jajar genjang. Jajar genjang yang luasnya sama dengan luas persegi awal. Kenapa? Karena rumus luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Alasnya berimpit dengan sisi persegi yang di sini. Tingginya adalah sama dengan sisi persegi yang tegak lurus di sini. Sehingga luasnya alas kali tinggi itu sama dengan sisi kali sisi. Kita ubah terus. Ya. Ini masih jajar genjang yang sama, ya, Bapak Ibu. Luasnya masih sama dengan luas persegi. Kita geser. Begitu seterusnya sampai ini tegak lurus di sini, Bapak Ibu. Ini masih sama. Karena sekali lagi, alasnya masih sama, tingginya masih sama. Ketika kita geser ke sini, Bapak Ibu. Kita geser ke sini, Bapak Ibu. Ini juga masih jajar genjang dengan luas yang sama. Kenapa? Karena kita ganti alasnya sekarang ini, tingginya adalah tegak lurus yang ke sini. Sehingga kalau kita geser, dia akan tetap sama. Sehingga pada akhirnya sama dengan atau berbentuk persegi panjang. Kita geser, dia memenuhi yang ini. Yang ini juga sama, kalau kita geser, dia miring, terus miring, masih berbentuk persegi panjang, maaf, jajar genjang. Ya. Ini kan jajar genjang nih. Dengan alasnya misalkan ini, tingginya ke sini. Alas kali tinggi, terus. Sampai di sini masih sama alas kali tinggi. Geser ke bawah, masih tetap sama. Sekarang alasnya ganti yang ini, tingginya yang ke sini. Geser terus, sampai akhirnya terpenuhi di sini. Nah, artinya secara visualisasi terlihat bahwa luasan persegi yang berimpit dengan hipotenusa sama dengan jumlah luas dua persegi yang lain. Tetapi secara konsep kita bisa melihat hubungan banyak. Hubungan luas persegi dengan jajar genjang dengan persegi panjang. Nah, ini yang menurut saya sangat menarik. Jadi silahkan Bapak Ibu sebagai penutup, maka Bapak Ibu bisa melakukan eksplorasi secara mandiri tidak hanya untuk teorema Pythagoras. Ada banyak bahan untuk pembelajaran geometri di geogebra.org. Silakan Bapak Ibu eksplorasi dan diharapkan bisa digunakan di kelas. Oke, itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan bersama-sama, apa yang kita bagikan bersama-sama. Tetap semangat Bapak Ibu, selamat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan semangat dengan siswa-siswa kita. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Terima kasih.